Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @tesiprayogo1 atau yang bisa kita sebut dengan cerita emak. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Arwah Pemilik Salon. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Sekitar tempat kos narasumber, panggil saja nama beliau dengan sebutan Kang Junet, yang sedang dilanda teror seorang perempuan yang dulunya adalah pemilik sebuah salon. Lokasi salonnya sendiri tidak terlalu jauh dari kos Kang Junet, mungkin sekitar terpisah jarak 10 rumah ke samping. Pada zamannya salon ini sangat-sangatlah laris oleh anak-anak muda yang ingin perawatan rambut. Selain salon ini satu-satunya di sana, harga di salon ini juga tergolong paling murah. Pemilik salon juga ramah banget orangnya dan masyarakat sekitar kerap memanggilnya dengan nama Mbak Nela. Tapi bukan Nela karisma ya, Kang Junet sendiri tidak tahu asal mulanya. Dia kerap mendapat teror sama seperti warga lain. Padahal Kang Junet baru ngekos sekitar daerah situ pertengahan tahun 2018. Sedangkan cerita ini sudah bermula sejak tahun 2010. Hampir setiap malam, pintu kamar kos Kang Junet ini selalu ada yang ngetuk dari arah luar. Bentuknya kos Kang Junet ini bukan yang satu rumah, tapi lebih mirip seperti asrama. Dan kamar Kang Junet ada di lantai 4. Masih ada satu lantai lagi di atasnya, tapi itu khusus anak-anak kos tajir dengan segala fasilitas mewah. Kang Junet yang hanya anak kuliahan versi Indomie double, bisa apa di sini? Aku tidak akan membahas tempat kos Kang Junet, jadi kita skip saja. Kembali ke cerita Kang Junet. Pernah saking penasarannya, dia buka pintu itu, tapi nggak ada siapa-siapa di luar. Anehnya suara ketukan itu masih terdengar sewaktu dia sudah malam posisi membuka pintu. Dia pandangi pintunya, tapi seperti tidak bergeming sama sekali. Masa suaranya dari arah luar kamar lain? Akan tetapi suaranya justru berasal dari kamarnya. Dia coba celingak-celinguk keluar kamar, tetapi kamar-kamar yang satu lantai dengannya malah tampak genting dan senyap, seolah tidak ada kehidupan sama sekali. Karena bulu kuduknya sudah merinding dan rasa takutnya sudah memuncak, dia pun kembali masuk ke kamar. Dan tidak lupa dia mengunci kembali pintu kamar kosnya. Buru-buru ia berlindung di balik selimutnya, nyalinya semakin menciut. Manakala mendapati lampu di kamarnya mati, nyala sendiri dan matanya melihat ke arah saklar yang ada di samping pintu. Ke arah kamar mandi saat mata Kang Junet melihat kalau saklar lampu kamarnya seperti ada yang memainkan, benar-benar terlihat naik turun sendiri. Saklarnya padahal tidak ada siapapun yang menyentuh saklar itu. Sampai jam 11 malam, saklar itu ceklak-ceklek sendiri. Aku baca ayat kursi gak mempan. Masa aku bilang pulang? Ya, aku mau tidur dulu, soalnya besok ada kuliah pagi. Sumpah mak, gak habis aku ngomong itu. Lampu di kamarku langsung berhenti mati nyala dan on terus. Mau gak mau aku harus tidur dengan lampunya yang menyala. Iya kali, sempetin bangun buat matiin lampu, kata Kang Junet saat kita bisik. Belum juga Kang Junet memejamkan mata dengan sempurna. Tiba-tiba ada hembusan angin yang tertiup melewati belakang tengkuk lehernya. Kang Junet langsung menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut dan tidak berani mengintip sama sekali. Keesokan paginya Kang Junet terbangun seperti biasa dan segera siap-siap OTW kuliah. Meski pagi itu nampak normal-normal saja, tetap dia tidak bisa melupakan kejadian yang dialaminya semalam. Kejadian yang hampir membuat sekujur tubuhnya gemetar dan sangat hebat. Untuk pertama kalinya Kang Junet berada di tempat baru dan mengalami kejadian mistis secara langsung. Biasanya dia hanya sebatas mendengar cerita dari kanan kirinya saja. Dia langsung turun ke parkiran dan bersiap-siap pergi ke kampusnya. Pada saat di tempat parkiran, samar-samar Kang Junet mendengar teman-temannya yang satu pos dengannya sedang bergosip. Cowok-cowok ini saling mengaku kalau semalam mereka semua sempat mendengar suara perempuan menangis di jam yang bersamaan. Katanya suara itu terdengar bersamaan dengan sesuatu yang seakan ditarik. Cuma anak-anak ini gak tahu harus menggambarkannya seperti apa.
Soalnya mereka gak lihat secara langsung. Sempat kepikiran sih Kang Junet saat mendengar itu. Terhubung udah siang, dia harus buru-buru berangkat ke kampus kalau tidak mau ketinggalan satu mata pelajaran. Dan dia pun tidak lagi melanjutkan mendengarkan gosip anak-anak tadi. Motornya mulai melaju meninggalkan lingkungan kos. Kebetulan arah menuju kampusnya harus melewati salon Mbak Nela. Salon yang mitosnya sudah beredar meluas di wilayah sekitar. Entah kenapa hari itu Kang Junet memberhentikan motornya tepat persis di depan pagar salon ini. Kang Junet sedikit menghela napas dan dia berucap lirih. Sebenarnya ada apa sih sama salon ini? Selesai berucap seperti itu, dia merasa ada seseorang yang duduk di jok belakang motornya. Refleks dia menoleh ke arah belakang, tapi tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Dia pun mulai bergidik, ngeri sendiri, dan kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga tibalah dia di kampus dan berusaha melupakan semua yang terjadi. Singkat cerita, sudah jam 7 malam. Badan Kang Junet sudah mulai lelah. Ingin rasanya buru-buru pulang ke kos dan tidur. Dia mulai merapikan semua buku-bukunya dan berjalan keluar kampus. Pada saat di parkiran firasatnya tidak enak. Dia juga mendengar suara burung gagak yang entah dari mana asalnya. Dia mulai memandangi kampusnya yang tampak sepi, tidak ada orang. Bahkan di parkiran hanya ada motornya dan beberapa motor milik satpam kampus. Sesegera mungkin dia berjalan keluar kampus. Malam ini, selama perjalanan dia hanya ditemani musik-musik rock yang ada di HP-nya. Didengarkan itu melalui headset dan bernyanyi sendiri. Menyusuri jalan yang menuju tempat kosnya. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang berlari keluar, membuatnya harus menggerai mendadak. Karena kalau tidak bapak ini bisa tertabrak motornya. Pak, kalau keluar lihat-lihat dong. Nanti kalau motor saya nabrak bapak gimana? Yang ada saya yang disalahkan, ucap Junet kesal. Aduh, maaf deh. Bapak gak lihat-lihat tadi. Tolong saya, Den. Saya takut. Di sana ada Nela, kata bapak ini. Kang Junet berusaha mengamati wajah bapak ini dan sepertinya dia kenal. Pak Bono kan? Tanya Kang Junet. Bapak ini yang awalnya ketakutan mendadak dia lalu langsung memandang ke arah Kang Junet. Ya Allah Junet, ternyata kamu. Tolong antar bapak ya ke warung depan Gang. Ya sekarang, pinta Pak Bono kepada Kang Junet. Gimana Kang Junet gak kenal Pak Bowo? Secara beliau adalah tukang nasi goreng langganan Kang Junet kalau kelaparan malam-malam. Pak Bono sendiri sudah lama berjualan di sekitar tempat kos Kang Junet. Bisa dibilang andalan anak-anak kos kalau pas tanggal tua. Selain murah, porsinya juga banyak. Balik ke cerita. Melihat ekspresi Pak Bono yang ketakutan, tidak terkendali, membuat Kang Junet segera berjalan menjauh dari sana. Kang Junet menyalakan kembali motornya dan mereka berjalan ke arah warung yang dimaksud Pak Bono. Setibanya di warung itu entah kenapa Kang Junet ragu untuk balik ke kosnya malam itu dan dia malah nongkrong di warung itu bersama Pak Bono. Warung itu ternyata milik anak Pak Bono. Pak, kok ngos-ngosan? Kenapa? Tanya Mas Sayun. Beliau adalah anak Pak Bono. Ada Nela, saut Pak Bono singkat, padat dan jelas. Astagfirullah, respon Mas Sayun dengan ekspresi terkejut. Kan sudah aku bilang Pak, jangan jualan di gang itu lagi. Bapak masih ngeyel aja, celetuk Mbak Lis, istri Mas Sayun. Pak Bono nampak menyeruput teh hangat buatan Bayi Is dan baru menjawab lagi. Mana Is, Bapak itu kasihan sama anak-anak kos. Ujung Mirah, kalau tanggal tua mereka selalu nunggu nasi goreng Bapak lewat. Tapi Pak, ini ceritanya udah beda. Kecuali kalau arwahnya sudah gak ada yang ngatasin dan tenang. Gak apa-apa deh Bapak jualan di sana lagi. Lah ini belum tenang arwahnya dan masih gentayangan. Kalau ada apa-apa sama Bapak gimana ayo? Ujar Bayi Is. Pak Bono tidak menjawab dan memandang ke arah Kang Junet. Beliau menghela napas yang panjang. Terus beliau berkata, Naila ini orang baik. Tidak ada yang menyangka kalau dia harus bunuh diri seperti itu. Sekarang arwahnya gentayangan. Kehidupan seseorang memang tidak ada yang bisa menebak, ucap Pak Bono sambil menyalakan sebuah rokok.
Terus gerobak Bapak sekarang di mana? Tanya Mas Sayun. Ya, Bapak tinggal, pun Bapak cuma kepikiran lari aja. Tadi gak mikir gerobak sama sekali, jawab Bapono sambil tersenyum tipis. Gimana sih Pak ceritanya? Kok bisa Bapak ketemu sama arwah Nela? Tanya Mbak Iis dengan 1000 rasa penasaran. Bapono mulai menceritakan kronologi beliau bisa bertemu dengan arwah Nela. Tadi itu Bapak rencananya lewat belakang. Tadi Bapak baru tahu kalau pagar belakang sekarang ditutup aksesnya sama Pak RT. Kalau malam ya jadi Bapak muter lagi lewat depan. Terus gerobak Bapak ini tiba-tiba berhenti sendiri waktu Bapak dorong. Nah, pas Bapak cek ternyata roda sebelah kanan agak kempes. Bapak langsung berhenti dan niat mau paban itu. Tapi Bapak gak tahu kalau ternyata Bapak berhenti di depan salonnya Nela. Baru tahu itu pas ada sosok Nela tiba-tiba nampakin dirinya di balik pintu pagar. Wajahnya pucat, perutnya kayak orang hamil. Terus ada tali yang terikat di lehernya. Dia nangis minta dicarikan laki-laki yang hamilin dia. Bapak takut, namanya orang biasa. Terus melihat hantu, ya lari Bapak. Udah, pokoknya di situ Bapak gak mikir gerobak. Yang penting Bapak lari dan keluar saja dari situ, cerita Bapono. Mas Samiun, Mbak Iis, dan Kang Junet hanya menjadi pendengar setia. Tapi semakin lama Kang Junet mendengarkan cerita apa yang Bapono ceritakan seputar Mbak Nela itu, timbul rasa penasaran tentang siapa sih Mbak Nela ini. Bapono bilang kalau beliau mengenal sosok Mbak Nela ini cukup dekat katanya. Dulu Mbak Nela ada pelanggannya setiap malam. Mbak Nela selalu makan pakai nasi goreng Bapono. Biasanya Bapono lewat di sekitar sana itu pas dengan jam tutupnya salon Mbak Nela. Dengan perlahan Bapono mulai menceritakan yang beliau ketahui tentang kehidupan Mbak Nela. Hingga sebuah tragedi menimpa dirinya. Kisah tentang Mbak Nela dimulai di sekitar tempat kos Kang Junet ini. Ada sebuah salon pria dan wanita yang sudah berdiri sejak tahun 2009. Nama pemiliknya dikenal dengan sebutan Mbak Nela, seorang perempuan berparas manis dengan satu tai lalat di jidat sebelah kirinya, seakan menjadi ciri khasnya. Mbak Nela sendiri adalah seorang pendatang yang menyewa rumah tersebut. Lalu dia juga membangun sebuah salon sebagai usahanya. Status Mbak Nela sendiri adalah seorang janda. Suaminya pergi meninggalkannya dan memilih kupu-kupu malam. Di kota ini Mbak Nela tidak memiliki saudara sama sekali. Dia ke kota ini lantaran ikut suaminya yang kebetulan asli warga kota ini. Berhubung mereka sudah berpisah, mau tidak mau Mbak Nela harus angkat kaki dari rumah mantan suaminya dan mencari rumah sewa yang harganya sesuai dengan uang simpanannya. Karena uang itu nantinya juga akan dia jadikan sebagai modal utama bertahan hidup di kota besar. Dia bisa saja pulang ke kampung halamannya, tapi dia masih belum sanggup mengatakan apa yang terjadi dengannya kepada sang ibu. Mbak Nela hanya tidak ingin kesehatan ibunya jadi menurun. Mbak Nela akan pulang ke kampungnya jika dia sendiri sudah merasa siap. Tidak mungkin dia mengatakan mantan suaminya selain tukang selingkuh juga main tangan alias KDRT padanya. Baginya cukup hatinya saja yang terluka, jangan sampai sang ibu juga merasakan kepedihannya. Dulu Mbak Nela bekerja sebagai pelayan resto, tapi tidak lama resto itu sudah bangkrut. Mbak Nela pun tidak bisa lagi bekerja, ditambah mencari pekerjaan baru itu susah. Makanya modal uang tabungan yang tidak seberapa itu, Mbak Nela bertekad untuk membangun usaha salon. Kebetulan juga Mbak Nela cukup piawai dalam urusan rambut karena dia pernah belajar dari temannya di desa yang juga punya salon pribadi. Di sana singkat cerita, usaha salon yang dibuka Mbak Nela berjalan lancar. Banyak anak-anak muda yang mampir ke salonnya untuk melakukan berbagai perawatan rambut. Selain salon Mbak Nela paling murah dan satu-satunya, Mbak Nela sendiri orangnya ramah. Jadi banyak perempuan-perempuan yang betah main di sana. Mbak Nela selalu menyiapkan gorengan dan teh hangat kalau pagi untuk pengunjung yang beruntung dapat. Semakin lama pengunjung yang datang ke salon Mbak Nela bukan hanya warga sekitar saja, tapi juga ada beberapa orang dari warga lain. Hingga suatu hari di awal
Tahun 2010, ada seorang pengunjung laki-laki yang meminta dipotong cepak di salon Banela. Seperti biasa, Banela melayani dengan sepenuh hati. Mungkin laki-laki ini terpesona sama kecantikan Banela yang terkesan natural. Laki-laki ini bernama Pangki. Mas Pangki ini bukan warga situ, tapi dia tahu salon Banela berdasarkan informasi teman kerjanya yang kerap potong rambut di situ. Hubungan mereka semakin lama kian intens. Mas Pangki kerap datang ke salon Banela sambil membawa makanan. Sesuatu hal yang wajar secara Banela statusnya sudah resmi janda. Dan Mas Pangki masih belum menikah. Terus salon Banela sempat tutup sekitar 2 minggu. Menurut warga sekitar, Banela dan Mas Pangki pergi ke desa Banela untuk meminta restu. Karena mereka tidak lama lagi akan menikah. Sepertinya Banela sendiri sudah siap untuk menceritakan semuanya kepada keluarganya. Kabar gembira itu rupanya juga disambut baik sama warga sekitar. Karena warga bersyukur kini Banela sudah ada yang menjaga. Bahkan kepulangan mereka kembali ke kota juga disambut dengan ucapan selamat dari warga sekitar. Warga berharap kini Banela benar-benar menemukan kebahagiaannya. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, semuanya tampak normal kembali. Tapi ada sedikit yang aneh dengan Banela. Wajahnya tampak sangat pucat dan tubuhnya terasa sering lemas. Oh iya, sejak pertengahan tahun 2010, Banela sudah memperkerjakan 2 orang perempuan untuk membantunya di salon. Pada saat tubuhnya drop, semua pekerjaan dipindah tangankan kepada kedua pekerjanya, sedangkan Banela memilih untuk beristirahat seharian di kamarnya. Pekerjanya ini berpikir mungkin Banela punya penyakit mah atau murni kecapean. Cuma anehnya intensitas mualnya Banela ini semakin lama semakin sering. Membuat pekerjanya ini mulai curiga. Wah, jangan-jangan Banela hamil. Kurang lebih seperti itu ungkapan 2 pekerjanya. Salah satu menyarankan Banela untuk periksa ke dokter. Barangkali perlu penanganan khusus. Soalnya Banela itu berat badannya seperti turun drastis dan tubuhnya tampak sangat ceking sekali. Berangkatlah Banela ke dokter sambil ditemani Mbak Yustin, salah satu pekerjanya. Mau gimana lagi? Banela juga tidak bisa pergi ke dokter seorang diri. Dia coba hubungi Mas Pangki, tapi HP-nya selalu keluar nada sibuk. Pikir Banela mungkin Mas Pangki sedang sibuk. Setibanya di rumah sakit, Banela langsung disarankan untuk bertemu dengan salah satu dokter. Begitu mereka bertemu, dokter itu dan melakukan segala rangkaian tes. Dokter ini bilang kalau Banela positif hamil. Setelah positif hamil, dokter juga bilang kalau Banela mengalami gangguan pencernaan, efek dari obat diet yang dikonsumsinya. Mbak Yustin kaget, merasa tidak percaya mendengar itu. Tapi di sisi lain dia harus menenangkan Banela. Dokter menyarankan agar Banela dirawat inap beberapa hari di rumah sakit. Karena dokter khawatir dengan kondisi kehamilan Banela yang masih berusia 2 bulan. Kalau dipaksa pulang hari itu juga. Dokter juga masih perlu memastikan kondisi kehamilan Banela dalam waktu beberapa hari ke depan. Banela juga diminta untuk stop mengonsumsi segala bentuk obat diet demi kesehatan buah hatinya. Akhirnya Mbak Yustin harus pamit pulang sama Banela karena dia juga harus mengambilkan baju ganti buat Banela selama rawat inap. Banela meminta kepada Mbak Yustin agar berita kehamilannya jangan dulu diberitahukan kepada siapapun. Sampai Banela berhasil menghubungi Mas Pangki. Dan Mbak Yustin berusaha memahami posisi Banela waktu itu. Banela tidak ada henti-hentinya mencoba menghubungi Mas Pangki, tapi hasilnya nihil. Banela juga tidak tahu harus menghubungi Mas Pangki kemana lagi. Karena Banela sendiri belum pernah diperkenalkan ke keluarga Mas Pangki. Banela berusaha menenangkan dirinya. Kalau dia stres, maka kasihan anaknya. Sore harinya Mbak Yustin kembali datang menemui Banela di rumah sakit sambil membawa beberapa pakaian dan cemilan untuk Banela. Raut wajahnya tampak muram dan sedih. Air mata Mbak Yustin tumpah manakala memandang wajah Banela. Banela kebingungan dengan kondisi Mbak Yustin. Banela meminta Mbak Yustin untuk cerita kepadanya dengan segala keberanian yang dia punya. Yustin pun mulai menceritakan semuanya. Ternyata tadi siang, kata Banela, pekerja Banela yang satunya, ada seorang perempuan yang usianya sekitar 23 atau 25 tahun datang ke salon mencari Banela sambil marah-marah.
Perempuan itu mengaku istrinya Mas Pangki dan dia sedang hamil besar. Badela waktu itu melawan dengan bilang kalau Mas Pangki belum menikah dan KTP-nya masih berstatus perjaka. Namun perempuan ini menjelaskan dengan intonasi nada yang tinggi kalau mereka, Mas Pangki dan perempuan itu belum sempat mengurus perubahan dokumen karena niatnya nunggu anak mereka lahir biar sekalian. Bahkan perempuan itu juga membawa bukti buku nikah Mas Pangki dan perempuan itu. Hancur rasanya Banela mengetahui hal itu. Jangankan Banela, Pak Yustin dan Badela pun tidak kalah terkejutnya. Suara perempuan yang mengaku istrinya Mas Pangki itu sampai membuat kehebohan warga sekitar. Mereka yang kasihan dengan Banela akhirnya mengusir perempuan ini dari salon dan saat yang bersamaan Pak Yustin mengatakan kepada perempuan itu kalau Banela juga sedang hamil anaknya Mas Pangki. Namun perempuan itu tidak mau tahu dan memaksa agar Banela menggugurkan kandungannya. Gara-gara itu banyak sekali warga yang sudah tidak menaruh simpati lagi ke Banela. Justru lebih banyak yang menggunjingnya daripada membelanya. Pak Yustin waktu itu juga kondisinya bingung karena Pak Yustin mau perempuan itu tahu kalau sebenarnya yang bajingan itu bukanlah Banela. Banela melainkan adalah korban Mas Pangki yang sudah tega berbohong kepada Banela sampai menghamilinya dan sekarang pergi tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pantas, selama ini Mas Pangki sulit sekali dihubungi. Ternyata belangnya sudah ketangkap basah sama istrinya. Lantas gimana nasib Banela? Kabar itu membuat kondisi Banela semakin menurun. Dokter sampai memaksa Banela agar dia mau makan demi anaknya. Sampai salah satu suster yang tahu ceritanya memberitahu ke Banela, jika kamu merasa ini salahmu, maka tolong jangan hukum bayimu karena dia tidak berdosa sama sekali. Mungkin setelah itu, pikiran Banela sedikit demi sedikit mulai terbuka. Dia tidak lagi menyalahkan apapun, membenci bayi yang ada di dalam kandungannya. Kondisinya semakin hari sudah mengalami kemajuan, walaupun rawat inap yang harusnya dijadwalkan cuma 3 hari 2 malam, jadi molor 1 minggu. Gak apa-apa, yang penting kondisi Banela sudah kembali pulih. Kini Banela berusaha memaksimalkan mungkin menerima takdirnya. Dia harus kuat menjadi single mom untuk calon anaknya kelak. Setelah dinyatakan kondisinya membaik, dokter sudah memperbolehkan Banela untuk pulang. Tapi tetap dia dijadwalkan untuk kontrol beberapa minggu ke depan. Kepulangan Banela kembali ke rumahnya mendapat reaksi yang berbeda-beda dari para tetangganya yang ada mencobanya, ada yang datang untuk menjenguk sambil membawa kue, serta beberapa cemilan ringan. Ada yang terjadi kepadanya ternyata juga berimbas kurang baik pada usaha salonnya yang paling sering datang itu orang-orang dari luar wilayah rumah. Meski begitu, Banela tetap bersyukur. Setidaknya dia masih mendapatkan penghasilan untuk biaya hidupnya dan gaji 2 pekerjanya juga. Tidak sampai hati kalau harus memecat salah satu di antara Pak Yustin ataupun Badela. Karena kedua pekerjanya itu sudah bagiannya sudah seperti adiknya sendiri. Semakin hari perut Banela nampak kian membuncit. Usia kandungannya kini sudah mulai besar dan saat itu sudah hamil 7 bulan. Kesehariannya hanya di rumah karena Pak Yustin dan Badela sama sekali tidak mengizinkan Banela berjalan-jalan mengelilingi kampung. Mungkin mereka takut kalau Banela dihina sama warga-warga yang sok suci itu di hadapan Badela dan juga Pak Yustin. Sama sekali tidak menampakkan wajah sedihnya. Padahal aslinya dia tampak begitu stres, sedih, kecewa, dan depresi. Beruntung dia masih bisa mengendalikan itu semua, apalagi di hadapan banyak orang. Tapi kalau sendiri, Banela kerap terlihat memukul tubuhnya sendiri. Soalnya Badela pernah tidak sengaja melihat Banela marah-marah sendiri di kamarnya. Beruntung janin yang dikandung dalam keadaan sehat, walau kondisi fisiknya sedang tidak baik pun, menurut hasil pemeriksaan dokter kandungannya. Makanya Pak Yustin dan Badela lebih sering menginap di rumah Banela. Selain untuk menemani Banela agar tidak kesepian, tapi juga untuk menghiburnya, yang mana pikirannya orang, mana kita tahu ya. Kita pikir dengan kehadiran kita menemani dan menghiburnya bisa membuat rasa depresinya menghilang sedikit demi sedikit. Tapi nyatanya tidak. Karena pada bulan September, Banela memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamarnya.
Banela juga meninggalkan sebuah tulisan di kertas yang diselipkan di saku baju yang dia kenakan saat bunuh diri. Di kertas itu dia menulis untuk keluargaku. Yastin dan Della, maafkan aku yang tidak bisa sekuat kalian, tidak bisa setangguh kalian. Terima kasih atas segala upaya yang sudah kalian lakukan untuk membuatku bahagia dan tidak pernah merasa kesepian. Aku sangat-sangat berterima kasih untuk itu. Tapi maaf, sepertinya aku masih belum sanggup menjadi orang tua tunggal untuk anakku nanti. Apa yang harus aku katakan kepada anakku tentang bapaknya? Apa yang harus aku katakan yang sebenarnya? Rasanya itu tidak mungkin. Ini pilihan yang terbaik untuk aku dan anakku. Semoga kalian memahami posisiku. Shock dan tidak percaya melihat senyum dan tawa Banela selama ini hanyalah sebuah topeng untuk menutupi kesedihannya. Awalnya tidak ada yang menyangka kalau Banela pada akhirnya nekat untuk bunuh diri. Atau di malam itu Bayastin dan Badela sedang menginap di rumah Banela. Bahkan setelah salon tutup, mereka masih sempat bercanda kurang bersama membahas sebuah acara televisi yang ngetren waktu itu. Hingga jam 9 malam, Banela memutuskan untuk masuk ke kamarnya dan tidur. Namun anehnya malam itu, Banela memakai riasan di wajahnya dan mengenakan daster yang berbeda dari biasanya. Della sempat memberitahu Banela agar tidak lupa menghapus riasannya sebelum tidur, soalnya pamali. Tapi Banela hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin sesekali tidur dengan keadaan cantik." Bayestin dan Badela menganggap kata-kata Banela hanyalah guyonan. Secara tanpa make up pun, Banela sudah cantik dari lahir. Coba Bayestin menangkap sesuatu yang aneh, karena pada saat Banela bicara seperti itu, matanya tampak berkaca-kaca malam itu. Bayestin dan Badela memilih tidur di sofa ruang tamu. Keesokan paginya seperti biasa, Bayestin dan Badela bersiap-siap untuk membuka salon. Mereka merapikan semuanya. Dan setelah Badela pergi untuk membeli sarapan mereka bertiga, tinggallah Bayestin di rumah itu seorang diri bersama Banela itu. Bayestin belum tahu kalau Banela sudah meninggal dunia. Yang dia pikirkan, Banela masih tertidur di kamarnya. Berhubung hari sudah siang, Bayestin naik ke kamar Banela. Niatnya memang mau bangunin, agar siap-siap nanti kalau Badela datang, tinggal sarapan. Bayestin mulai menggedor-gedor pintu kamar Banela, tapi tidak ada respon apa-apa. Bayestin coba menggerakkan pintu kamar Banela, ternyata terkunci dari dalam. Dari situ perasaan Bayestin sudah tidak enak. Dia terus-menerus mencoba menghubungi Badela, tapi juga tidak dijawab. Kemungkinan Badela masih di jalan. Bayestin langsung lari keluar rumah untuk meminta tolong warga sekitar. Ramailah itu warga di depan rumah Banela. Pak RT yang waktu itu mau berangkat kerja jadi urung dan ikut membantu beliau, meminta agar sebagian orang yang menghubungi polisi. Pak RT dan juga beberapa orang izin untuk masuk menobrak pintu kamar Banela. Sambil diarahkan Bayustin, mereka semua naik ke lantai 2. Bapak-bapak ini seperti membuat ancang-ancang dan bersiap mendobrak pintu tersebut. Setelah dicoba berkali-kali, akhirnya di percobaan kesekian, pintu kamar Banela berhasil didobrak. Semua orang terkejut bukan main. Bahkan Bayestin sampai teriak histeris ketika mata mereka semua melihat Banela sudah dalam keadaan lehernya tergantung di salah satu kayu plafon kamarnya dan tubuhnya sudah dingin kaku. Lidahnya sedikit menjulur keluar dan matanya terpejam. Banela bunuh diri menggunakan sebuah tali tampat berukuran kecil dan berwarna coklat. Entah dari mana Banela bisa mendapatkan tali itu. Bayustin yang tidak kuasa akhirnya pingsan dan dibawa turun. Sedangkan Batela yang tidak tahu apa-apa, tapi pas pulang rumah, Banela sudah ramai mencoba mencari jawaban dan bertanya. Setelah mendengar jawaban, mengapa rumah Banela ramai? Badela langsung berlari masuk, meninggalkan motor dan makanan di tepi jalan. Badela menangis histeris, sama seperti Bayustin. Dia tidak percaya kalau Banela nekat bunuh diri, padahal semalam mereka masih bercanda bersama. Rasanya itu seperti mimpi bagi Bayustin dan Badela. Tidak lama polisi datang ke rumah Banela sambil membawa dokter dan ambulan. Polisi mulai mengamankan TKP dan meminta keterangan dari beberapa orang. Sedangkan tim dokter mulai memeriksa kondisi jasad Banela dan bayinya.
sebelum dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut. Dokter mengatakan kalau bayi yang dikandung Banela juga turut meninggal di dalam kandungan. Untuk keterangan sementara berdasarkan kondisi jasad Banela, dokter menyimpulkan bahwa jam kematian Banela antara jam 10 sampai dengan setengah 11 malam. Itu posisi tidak lama setelah Banela berpamitan tidur ke tapak ada Bayustin dan Badela. Akhirnya jasad Banela dibawa ke rumah sakit, sedangkan Bayustin dan Badela dibawa ke salah satu rumah warga agar tenang. Lalu polisi memasang garis di seluruh sudut rumah Banela. Pada saat tim dokter mengidentifikasi jasad Banela, barulah mereka menemukan catatan bunuh diri Banela di sakunya. Polisi juga memastikan kalau kasus Banela murni bunuh diri dan tidak ada unsur pembunuhan berencana. Setelah diperiksa lebih jauh, akhirnya jenazah Banela dipulangkan ke desa asalnya. Sedangkan Bayasin dan Badela kembali pulang ke rumah mereka. Semenjak kejadian itu, rumah Banela nampak sepi dan sama sekali sudah tidak dijamah tangan manusia. Penampakannya dari luar justru lebih mirip dengan julukan rumah hantu. Dulu pernah ada yang masuk ke dalam, tapi ujung-ujungnya kesurupan dan berujung ke rumah sakit. Dari situlah rumor tentang arwah Banela mulai menyebar. Berawal dari kesaksian seorang anak 9 tahun yang mengaku melihat arwah Banela dengan lehernya terikat tali dan perutnya yang besar, seperti orang sedang hamil menatap sadis ke arah anak ini. Anak ini juga mengaku kalau wujud Banela yang dia lihat begitu berantakan. Anak ini yang gak salah apa-apa, dia hanya sekedar lewat sore-sore ketika mau berangkat mengaji. Tapi apesnya dia tidak sengaja memilih jalan melewati rumah Banela. Begitu melihat sosok arwah Banela, anak ini langsung lari sekencang-kencangnya pulang ke rumahnya dan menceritakan semua kepada ibunya. Berdasarkan rumor mengenal arwah Banela yang gentayangan, ada satu kisah lain yang dialami oleh Bu Erni. Bu Erni sendiri rumahnya pas di samping barat bekas rumah Banela. Saat itu beliau baru pulang mengajar sekitar jam 8 malam. Beliau pulang sendiri karena suaminya hari itu sedang sibuk. Kebetulan Bu Erni dan suaminya sama-sama seorang dosen di kampus tempat Kang Junet. Berhubung jalan belakang sudah ditutup, otomatis Bu Erni lewat gerbang depan. Jalan lampu Bu Erni seorang diri menyusuri jalanan kampung menuju rumahnya. Ketika langkahnya berjalan tepat di pertigaan depan gangnya, Bu Erni mendengar dengan jelas ada seorang perempuan yang menangis. Bu Erni mencoba mengedarkan pandangannya ke sekitar dan beliau melihat ada seorang perempuan berdiri di balik tiang listrik dan suara perempuan itu seakan memecah suasana keheningan malam itu. Bu Erni mencoba menghiraukan dan tetap berjalan. Firasatnya mulai tidak enak. Suara itu seperti mengikuti langkah kakinya berjalan ke rumah Bu Erni. Bu Erni paham kalau suara itu kini tepat ada di belakangnya dan masih terus menangis. Tiba-tiba suara perempuan yang berkata, "Tolong carikan calon suamiku, suruh dia mengunjungi makamku dan anaknya." Bu Erni yang mendengar itu kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Keringat mengucur sebesar biji jagung dan membasahi kemeja yang beliau kenakan malam itu. Beliau berusaha menghela napas dan mencoba berlari menuju rumahnya. Berhubung beliau sedang memakai heels, jadi langkah beliau tidak bisa cepat. Di tengah-tengah suara high heel beliau juga mendengar ada seperti suara benda yang ikut ditarik seiring berjalannya sosok yang mengikutinya dari belakang. Begitu sampai pas di depan bekas rumah Banela, Bu Erni melihat sosok Banela dengan lehernya yang terikat tali dan perutnya yang membesar tersenyum menyeringai ke arahnya. Bu Erni sudah tidak tahan lagi dan beliau langsung berteriak. Teriakannya mampu membuat beberapa orang tetangga bergegas keluar rumah dan membantu Bu Erni. Mereka sesegera mungkin menarik tubuh Bu Erni agar menjauh dari rumah itu dan setelahnya mereka kembali masuk ke rumah masing-masing. Kejadian semalam rasanya sulit sekali terhapus di memori ingatan Bu Erni. Hingga Bu Erni sampai demam 3 hari gara-gara kejadian itu. Rumor tentang arwah Banela tidak hanya berhenti sampai di situ dan yang paling terkenal adalah kejadian yang dialami oleh seorang penarik bentor. Ceritanya seperti ini. Malam itu bapak ini sedang sepi pengunjung. Seharian beliau tidak mendapatkan penghasilan sama sekali.
Dengan berat hati beliau pulang tanpa membawa uang 1% pun. Pada saat perjalanan pulang, bentornya dihadang oleh seorang perempuan yang minta diantar pulang ke rumahnya. Perempuan itu awalnya penampilannya normal seperti orang pada umumnya. Dia memakai dress mata kaki berwarna putih, rambutnya panjang terurai dan sedang hamil besar. Wajahnya cantik dan dia sangat ramah. Katanya perempuan ini nyegat angkot tapi gak ada yang lewat, dan katanya juga dia habis beli tampar untuk membuat ayunan yang nantinya akan dipakai kalau anaknya sudah lahir ke dunia. Saat tukang bentor ini tanya berapa usia kehamilan perempuan ini, menjawab sudah 7 bulan, dan bahkan perempuan itu memberitahu kalau nama dia Nela. Sepanjang perjalanan perempuan ini asik bercerita macam-macam hingga tidak terasa mereka sudah tiba di sebuah rumah yang tidak lain adalah rumah bekas mendiang Mbak Nela. Bapak ini tanya, kok rumahnya sepi dan gelap? Terus perempuan ini bilang, iya Pak, suami saya belum pulang, sambil tersenyum ke arah bapak ini. Bentar ya Pak, saya ambil uangnya dulu di dalam. Bapak tunggu di sini ya, saya titip dulu ini tali, tampaknya sambung perempuan itu sambil berjalan masuk ke arah dalam rumah. Bentuk jalanan juga normal dan seperti manusia pada umumnya. Sedangkan tali tampar itu masih ada di atas bentor bapak ini. Sambil menunggu, bapak ini bernyanyi dangdutan ala kadarnya, sembari mengisi kesunyian malam. Tapi ditunggu demi ditunggu, perempuan itu tidak lagi tampak keluar rumah, dan bahkan rumahnya gelap sekali. Bapak ini terus memanggil namanya dari luar. Lalu ada salah satu penduduk sekitar yang melihat bapak ini, otomatis langsung ditanya, mau ngapain bapak itu? Dan lagian rumah itu kan sudah lama kosong. Bapak ini cerita panjang lebar saat menyebut nama Nela. Orang ini tertawa dan bilang, mana mungkin Pak, orang Mbak Nela sudah lama meninggal dunia. Bapak ini jangan ngarang cerita deh. Mendingan sekarang bapak pergi aja daripada orang lain melihat bapak, entah dikira maling. Sambil melanjutkan jalannya meninggalkan bapak ini yang masih kebingungan. Bapak ini masih terus berusaha memanggil nama Mbak Nela dari arah luar rumahnya. Bapak ini percaya kalau perempuan yang naik bentor nyata benar-benar manusia, bukan hantu. Mungkin orang tadi saja yang iseng bilang begitu agar bapak ini takut. Terus bapak ini melihat ke arah posisi gembok pagar, dan anehnya pagar itu posisinya sedang digembok dari luar. Lah, perempuan tadi kapan ngunci pagarnya? Ditambah posisi terkunci dari luar. Coba bayangkan gimana caranya dia ngunci. Secara teoris pagarnya itu kecil, cuma bisa dimasuki tangan bayi. Itu pun agak sempit. Padahal bapak ini mengaku kalau perempuan yang naik bentornya tadi benar-benar membuka pagar ini. Agak lama. Setelah dia merenung, tiba-tiba ada yang tertawa dari arah belakang. Bapak ini dan bertanya, Bapak cari saya? Sambil terus tertawa. Bapak ini kaget dan langsung balik badan. Langsung bapak ini teriak ketakutan. Tapi beliau tidak bisa lari kemana-mana. Beliau hanya bisa memandangi perempuan cantik tadi sudah berubah penampilannya menjadi menyeramkan. Rasanya sulit dipercaya. Ada tali tampar yang terikat di lehernya waktu bapak itu sadar kalau tali tersebut persis seperti yang ada di bentornya. Bapak ini langsung terkejut kalau ternyata tali itu sudah tidak ada lagi di sana, melainkan sudah terikat di leher arwah Mbak Nela. Tiba-tiba berubah jadi datar, memandang tajam ke arah bapak itu dan berkata, Pak, tolong carikan calon suamiku. Suruh dia datang ke makamku dan anaknya. Setelahnya sosok arwah Mbak Nela tiba-tiba tersenyum, dan senyuman itu sangat menakutkan. Saking takutnya bapak ini sampai pingsan. Baru keesokan paginya warga berbondong-bondong menghubungi bapak ini untuk menanyakan apa yang sedang terjadi padanya sampai bisa pingsan di depan rumah bekas Mbak Nela. Bapak ini kembali menceritakan kronologinya setelah bapak ini diberi sarapan dan kopi sebelum akhirnya berpamitan untuk pulang. Sebenarnya masih ada beberapa kasus teror yang dialami warga sekitar, tapi mohon maaf tidak bisa aku sertakan semua di kisah ini karena pasti akan sangat panjang sekali. Atau beberapa teror yang sudah disebutkan, aku rasa sudah lebih dari cukup. Dan yang tergolong paling menyeramkan bagiku konon katanya,
Teror Banela akan terus ada sampai Mas Pangky yang telah menghamilinya mengakui segala perbuatannya dan datang ke pusara Banela juga anaknya untuk meminta maaf. Tapi sayangnya tidak ada satupun warga yang tahu di mana pastinya keberadaan Mas Pangky hingga saat ini. Siapa tahu salah satu dari pendengar adalah Mas Pangky dan membaca cerita ini hingga akhirnya tahu apa yang terjadi kepada Banela. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah salah satu bentuk nyata suatu tragedi yang menyisakan duka untuk sebagian orang. Sebuah kejadian yang menorehkan secara kelam di lingkungan sekitarnya dan menyisakan segala kisah menyeramkan yang menyeliputinya. Setelah mendengar kisah itu dari Pak Bono, Kang Junet tidak berani kembali ke kosnya dan memilih untuk tidur di warung Mas Samiun karena sewaktu dia memandang ke arah jam tangannya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Tidak sampai tekadnya untuk tetap pulang ke kos larut itu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan tentunya dapat menghibur. Terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Wassalam.